NTV Prime, selanjutnya kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan asuransi swasta untuk menutupi selisih biaya pengobatan yang tidak dijangkau oleh BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan mengungkapkan pemerintah kini tengah berupaya memperbaiki mekanisme agar masyarakat memiliki perlindungan tambahan BPJS Kesehatan melalui asuransi swasta. Seperti kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung 100% atau seluruh pembiayaan semua jenis penyakit, khususnya penyakit yang memerlukan biaya dengan jumlah besar. Mari sama-sama kita bahas tema yang penting bagi kehidupan kita ini. Bersama saya di studio sudah kami hadirkan narasumber. Yang pertama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Ya. Kemudian melalui sambungan Zoom adalah Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Dan juga jurnalis senior yang pernah menjadi staf ahli BPJS Kesehatan, Nasihin Masa. Selamat bergabung Pak Timbul, apa kabar? Ya, baik Mas Doni. Ketemu lagi. Pak Rizky, apa kabar? Pak Rizky. Pak Nasihin, selamat bergabung Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam Mas Doni. Mas Rizky, Mas Nasihin. Baik, Bapak-Bapak sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda semua dan pemirsa, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Belakangan menjadi perbincangan hangat publik ketika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melemparkan wacana kolaborasi BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Menkes menyarankan masyarakat memanfaatkan asuransi swasta guna menutupi selisih biaya pengobatan yang tak dapat dijangkau oleh BPJS Kesehatan. Jujur diakui, BPJS sekarang belum mampu untuk mengcover 100% pembiayaan untuk semua jenis penyakit. Karena iuran yang dibayar di BPJS itu masih sangat murah. Sekarang kan 48.000 per bulan. Bayangkan setiap kali treatment yang tinggi-tinggi itu kan bisa ratusan juta sampai puluhan juta. Jadi nggak semua bisa di-cover. Nah, apa yang kejadian untuk yang tidak bisa di-cover, itu idealnya di-cover oleh asuransi di atasnya. Jadi nggak usah harus dibayar cash sekarang. Nah, ini yang sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah. Jadi jangan begitu sakit kita mesti bayar ratusan juta. Ya udah, ada dong asuransi swasta yang bayarnya mungkin nggak 48.000, mungkin 100.000, 150.000 lah sebulan. Tapi nanti jadi kalau dia kena, ini nggak di-cover oleh BPJS atasnya, yang puluhan juta sisanya itu bisa di-cover oleh asuransi swastanya. Itu yang sekarang pemerintah lagi lakukan. Penetapan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku kini yakni sebesar Rp48.000 per bulan per kepala dianggap tidak memadai. Terlebih untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, terutama untuk penyakit kritis. Baik, langsung kita mulai diskusi. Tentu saya ke Pak Rizky dulu, bagaimana menjelaskan kebijakan ini kepada masyarakat seterang-terangnya dan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Silakan Pak Rizky. Baik, makasih Mas Doni. Jadi kami perlu sampaikan ya bahwa BPJS Kesehatan dengan program JKN ini adalah satu-satunya program di Indonesia, penyelenggara di Indonesia untuk BPJS Kesehatan yang justru manfaat yang diberikan kepada masyarakat ini yang cukup komprehensif, dan juga program JKN ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat ada di Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bahwa semua layanan itu dijamin asalkan ketentuannya sesuai dengan indikasi medis dan juga tentunya sesuai prosedur. Nah, ini kita tahu manfaat yang diterima itu macam-macam terkait dengan promotif, preventif, rehabilitatif, dan juga kuratif ya. Termasuk juga terkait dengan pemberian obat, kemudian juga alat kesehatan, juga bahan medis habis pakai gitu ya. Nah, ini yang dijamin oleh program JKN. Sehingga dengan semangat gotong royong, program JKN ini lengkap gitu untuk masyarakat sebetulnya menjamin kesehatan masyarakat. Seperti itu Mas Doni. Ya, dengan adanya tanda petik keterbatasan yang tidak bisa di-cover oleh BPJS, artinya kan masyarakat juga bertanya-tanya Pak Rizky, apakah memang BPJS itu tidak bisa meng-cover semua, atau dalam kata lain ini obrolan warungnya ya masyarakat tidak boleh sakit yang tidak di-cover BPJS. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, tadi ya, jadi untuk BPJS sendiri program JKN itu
ribuan penyakit ya, termasuk juga seluruh yang ada di Permenkes 3 2023 ya. Seluruh penyakit, hampir seluruh penyakit itu dijamin gitu ya, tapi asalkan tadi ya sesuai dengan indikasi medis dan juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi secara komprehensif, secara keseluruhan penyakit-penyakit itu memang dijamin oleh program JKN ya. Namun memang ada beberapa penyakit kalau kita lihat di Perpres 59 di pasal 52 ya, itu ada beberapa penyakit yang memang tidak dijamin, contohnya gitu ya untuk kosmetik, nah ini tidak dijamin, atau penyakit yang sudah ditanggung oleh program lain juga ini tidak dijamin. Contohnya lagi adalah berobat ke luar negeri, nah ini tidak dijamin. Nah ini hal-hal yang memang belum dijamin oleh program JKN. Jadi ada hal-hal yang memang belum dijamin, hal-hal tertentu gitu. Seperti itu, Mas Dani. Oke, baik. Saya ke Pak Timbul dulu. Pak Timbul, catatan Anda. Ya, jadi memang selama ini mengacu pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN, tadi yang disebutkan Mas Rizky, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, barang medis habis pakai, obat-obatan. Nah, kalau dalam penjelasannya disebut juga ginjal, jantung, semuanya ditanggung. Dan faktanya hari ini pun kalau ada yang operasi jantung dibayar semuanya. Jadi statementnya Pak Menteri ini menjadi persoalan bagi, kok jadi kontraproduktif gitu ya. Harusnya kan justru JKN yang sekarang tahun ke-12 ya, itu sudah banyak memberikan manfaat. Kenapa sepertinya dinegasi gitu? Sepertinya diturunkan derajatnya sehingga masyarakat bertanya, apa betul? Padahal selama ini dibayar. Tadi berdasarkan indikasi medis. Betul bahwa ada, itu di pasal 47, non-spesialistik di FKTP, spesialistiknya di rumah sakit dan sebagainya. Nah, memang betul ada asuransi kesehatan swasta. Itu di pasal 51 Perpres 82. Itu kan bicara tentang selisih biaya. Kalau saya punya hak kelas 1, saya mau naik ke VIP, boleh out of pocket saya bayar, atau dengan asuransi kesehatan swasta. Itu sudah berjalan biasa. Nah, kalau yang dicontohkan Pak Menkes selisih biaya ini konsekuensi pelayanan? Iya, non-medis. Non-medis. Seperti ruangan, misalnya saya kelas 2. Artinya kalau bicara medis, kemudian itu semua di-cover BPJS? BPJS. Nah, memang betul di pasal 22 ayat 2 Undang-Undang SJSN mengutip ada kata urun biaya. Tapi urun biaya itu untuk yang bersifat moral hazard ya, yang memang sebenarnya nggak normal. Siapa yang urun biaya? Si peserta. Nah, keluar turunannya itu Permenkes 51 2018. Urun biaya dan selisih biaya. Selisih biaya jalan sampai sekarang. Urun biaya sampai sekarang pemerintah belum bisa menetapkan penyakit apa yang diurun biaya. Nah, artinya belum ada. Memang tentunya ada diskusi tentang menggagas urun biaya. Ya, ini memang terkait dengan ketahanan dana JKN ya. Nah, tetapi memang sampai sekarang belum ada urun biaya dan seluruh penjaminan dilakukan oleh program JKN. Nah, kalau misalnya ke depan, saya memang mendengar tadi, sepertinya memang akan digagas adanya urun biaya. Nah, misalnya 100 juta, 10 juta ditanggung oleh si peserta. Tetap sisanya baru di-cover oleh JKN, BPJS Kesehatan. Nah, tapi ini kan nggak boleh diterapkan kepada seluruh rakyat. Ya, karena kondisi masyarakat kita kan ya memang ada yang mampu, setengah mampu dan nah, mungkin urun biayanya berdasarkan kemampuan juga kali. Ya, tapi kan aturannya belum keluar. Belum ada ya. Gagasan-gagasan itu ada, Tetapi memang kalau dibilang hari ini belum. Dan kalau dibilang hari ini harus membayar selisihnya, tidak juga. Dia tetap dibayarin oleh JKN. Betul, memang seperti ada, ya kalau kita bicara, ada alat kesehatan yang nggak dijamin. Kalau yang dijamin itu kan kalau masuk ke kompendium nasional. Ada obat yang nggak dijamin, ada namanya formularium nasional. Cuma kan kembali kalau memang itu nggak dijamin kan ada alternatif obatnya sehingga dia bisa ada opsi-opsi yang dia tidak perlu ada biaya tambahan, dia bisa memilih obat lain begitu. Betul, yang memang harus dijamin oleh JKN karena tadi pasal 22 ayat 1 yang mau Anda katakan bahwa sebenarnya pemerintah milih-milih nih. Ya, sebenarnya gini, mungkin ini adalah bagian dari tes ombak wacana untuk mendiskusikan tentang urun biaya. Sehingga diangkat terkait dengan asuransi kesehatan swasta. Nah, tetapi memang menurut saya tidak pas karena sepertinya menceritakan kondisi hari ini. Hari ini semuanya dijamin. Ya, mungkin preventifnya ke depan untuk jangka panjang.
Iya, maksud saya ini mungkin Ya, wacana makanya ya. itulah gunanya kita diskusi malam Iya, ini iya, kan. ha. Tapi menarik Anda sudah melempar itu tadi. Saya mau tanya dulu ke Pak Nasihin, bagaimana perspektif Pak Nasihin sendiri soal ini? Apakah ini hanya cek ombak atau mungkin pemerintah punya proyeksi ke depan akan membuat sebuah skema yang nantinya sebenarnya bisa mengcover semua? Pak Nasihin. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Menkes. Kita menganalisa sebetulnya ada apa. Kita paham bahwa Pak Menkes ini, saya kebetulan kenal lama dengan beliau juga ya. Beliau ini latar belakangnya orang marketing kan, direktur mikro di Bank Mandiri. Jadi beliau memang jago komunikasi. Nah, beliau melempar wacana yang kita tidak tahu kemana ini arahnya gitu. Nah, cuma memang seperti ini disampaikan oleh Pak Timbul, apa yang dicontohkan itu tidak pas. Saat ini semua persoalan penjaminan di BPJS itu tidak ada masalah, semua dibayarkan, semua penyakit ditanggung, hanya kekecualian tadi yang kosmetik, kemudian yang kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, yang itu sudah ditanggung oleh asuransi lain yang pemerintah juga, misalnya Jasara Harja atau BPJS tenaga kerja ya. Jadi lebih karena double-nya saja. Jadi ini sebetulnya ada apa di balik ini semua gitu. Kan seolah-olah seperti disampaikan oleh Pak Timbul menjadi mendegradasi BPJS Kesehatan. Justru kalau dia ke asuransi swasta itu kan ada prasyarat, ada prakondisi, ada limitasi, ada prasyarat gitu. Prakondisi misalnya orang kalau sudah senior pasti akan dicek dulu tuh kesehatannya. Ya, kondisinya seperti apa. Nah, kalau dia ada indikasi mengarah ke jantung, dia pasti iurannya besar. Jangan-jangan nggak mau juga gitu. Kemudian ada limitasi. Limitasi apa? Orang tidak bisa di asuransi swasta ini, kita ini daftar dapat semuanya. BPJS dengan Rp45.000 dapat semuanya gitu. Sementara di swasta justru tidak bisa. Semua tergantung perjanjian di awal mau dapat seberapa, dan justru iurannya bisa menjadi makin besar. Ya. Juga ada prasyarat-prasyarat lain yang buat peserta, karena memang asuransi swasta ini dasarnya adalah mencari profit kan. Sementara BPJS Kesehatan tidak mencari profit. Nah, di sini kemudian kita cuma menduga-duga apakah ini terkait dengan waktu yang memang sudah saatnya BPJS Kesehatan itu naikin iuran. Memang sudah saatnya, karena terakhir pada tahun 2020 atau 2021. Jadi sementara mestinya tiap 2 tahun ditinjau kan. Dan memang saya ikuti benar waktu itu memang dijangka 5 tahun gitu. Jadi memang sudah saatnya ini naik. Apakah terkait dengan itu? Yang kedua, kan Kementerian Kesehatan baru belanja alat-alat kesehatan kan. Yang itu pasti akan menambah pengeluaran di BPJS Kesehatan. Misalnya tentang USG di puskesmas. Itu akan menambah pengeluaran. Misalnya beli cath lab, itu alat jantung ya yang canggih. Itu pasti akan menambah pengeluaran oleh BPJS. Nah, semua ini, komplikasi inilah yang harus kita analisa benar sebetulnya arahnya kemana. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah itu bersama-sama menjadikan masyarakat itu sehat dengan menguatkan promotif preventif. Jadi kita jangan terlalu menguatkan pada kuratifnya. Kalau kita mainnya di hilir, ya kita akan menaikkan bendungan. Tapi kalau mainnya di hulu, kita bagaimana harus ini menjadi berkurang. Nah, di situlah tugas berat. Memang tidak kelihatan kerja-kerja seperti ini gitu loh. Nah, inilah yang menurut saya pemerintah harus menguatkan di promotif dan preventifnya. Nah, kita gagasan-gagasan yang tadi kalau urun biaya itu memang bagus. Kalau urun biaya ya. Karena orang pengen misalnya bayar iurannya kelas 3 di BPJS, dia pengen naik ya kan, dan sebagainya. Ya. Saya kira itu, Mas. Ya, oke. Ya, ini menarik ya. Artinya dari Pak Timbul, Pak Nasihin, kita juga sama-sama masih belum clear. Sebenarnya Menteri Kesehatan ini
ujungnya kemana. Iya, betul. Nah, istilahnya kalau Pak Timbul tadi bilang, ini kan lagi cek ombak nih. Iya. Ya, giliran Menteri Kesehatan cek ombak, yang harus klarifikasi sana-sini Kepala Humas BPJS. Silakan Pak Rizky, kalau memang sudah harus menaikkan iuran BPJS, Itu kenapa? namanya ahli komunikasi, Mas. Ya biarin Pak Rizky yang jawab semua. Karena kalau Pak Menteri kan tujuannya sudah jelas misalnya. Oke, kita apresiasi. Ini bagian dari proses. Tapi Pak Rizky, sebenarnya kondisi BPJS sekarang ini seperti apa? Kalau memang dia harus mengcover dengan segala kondisi yang ada ini, kata Pak Nasin tadi ya memang sudah seharusnya mungkin naik ya, iuran dan sebagainya. Anda coba sampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sesederhana mungkin tanpa mencederai keinginan Pak Menteri Kesehatan untuk cek ombak. Baik, Mas Doni. Jadi memang kalau kita lihat kondisi keuangan sekarang ya, memang dana DJS kita ya, dana jaminan sosial kita itu masih sehat ya. Masih Jadi, sehat, benar ya? 52 triliun sehat. Oke. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat di PP ya, di PP 84 tahun 2015 itu kalau dikatakan sehat itu minimal 1,5 gitu ya. Sementara kita ada 52 triliun, ini kira-kira 3,8 kali gitu ya. Jadi memang rasanya masih sehat gitu ya untuk saat ini, untuk dana DJS saat ini. Itu. Jadi kalau tadi yang memang disampaikan oleh Pak Nasihir, memang betul dari tahun 2020 ini untuk iuran memang belum ada kenaikan ya. Jadi kalau di PP sendiri kan sebetulnya 2 tahun sekali ini untuk bisa dievaluasi. Nah, sekarang sudah hampir 5 tahun ya belum ada penyesuaian lagi. Ini mungkin yang perlu diperhatikan dan perlu disesuaikan, dan saat ini memang masih pembahasan ya, masih pembahasan antar kementerian dan lembaga gitu ya, tentunya yang melalui DJSN, kemudian juga Kementerian Kesehatan, dari BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sama-sama gitu untuk melihat apakah iuran tersebut perlu disesuaikan, karena memang kita lihat ya di tahun ini satu nafas nih Mas Doni, harus satu nafas ketika manfaat gitu ya, kemudian juga tarif dan iuran yang harus disesuaikan di tahun ini gitu. Ya. Itu, Mas. Oke, kalau DJS kita sehat, aman, apakah tidak ada jaminan bahwa iuran BPJS naik atau tidak tahun ini? Ya, makanya tadi ini masih perlu dibahas lagi nih Mas Doni, karena tadi ya dari sisi ekonomi masyarakat perlu juga diperhatikan, kemudian juga dari sisi juga nanti karena dari sisi utilisasi juga ya, dari tahun ke tahun ini kan terus meningkat gitu ya. Tahun ini kita utilisasi 175 triliun gitu terus meningkat, sehingga memang tadi ya perlu ada diperhatikan lagi dari sisi-sisi dari semua lini, termasuk dari masukan dari masyarakat juga harus kita akomodir gitu Mas. Oke, ya. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya bukan iuran BPJS-nya, tapi iuran internetnya. biar hubungan saya bukan di tempatnya Pak Rizky ya, mungkin di redaksi kami nih yang kurang bandwidth-nya. Oke, Pak Timbul. Ya. Sekarang sebenarnya ini kan pemerintah yang punya PR. Ya. Ya kan? Apakah memang harus dibebankan juga kepada masyarakat? Ya. Jadi semangat hadirnya JKN ini kan program JKN yang mulai 1 Januari 2014 adalah untuk bagaimana masyarakat itu secara bergotong royong bisa membiayai saudara kita yang sedang sakit. Iya, sebentar. Ya? Kalau gotong royong itu bukannya sebenarnya mengesampingkan kewajiban negara dalam hal ini? Ada kewajiban negara. Pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang seperti disebutkan tadi 42.000 per orang per bulan. Nah, jadi memang ada. Nah, tentunya bergotong royong ya, di 2024 ini terkumpul iuran 163,96 triliun. Memang pembiayaannya, beban jaminan kesehatannya itu 175,07 triliun. Terjadi defisit berjalan sehingga aset bersihnya yang di akhir 2023 56,67 triliun
menurun, sekarang menjadi 49. Nah, memang kita akan diperhadapkan di 2025 bahwa defisit akan semakin meningkat tahun berjalan ya. Betul. Itu akan menggerus lagi aset bersih. Oke. Nah, itu yang waktu Presiden Pak Jokowi masih menjabat, dia janjikan 2025. Tapi kemarin Menkes bilang 2026. Nah, ini juga tentunya memang kita harus menjaga ketahanan dana nih. Program yang sudah baik ini jangan sampai defisit seperti 2014 sampai 2019 yang berdarah-darah akhirnya membayar klaim itu sulit ke rumah sakit. Betul. Rumah sakit gagal membeli tidak bisa membeli obat, bayar dokter dan sebagainya. Nah, tentunya memang Maksudnya jadi iuran harus naik gitu. ya memang seperti Perpres 82, Undang-Undang SJSN bilang ditinjau berkala. Perpres 82 paling lambat 2 tahun. Nah, ini sudah lebih dari 2 tahun. 2020 terakhir hadirnya Perpres 64 2020, sekarang udah 5 tahun, menjelang 5 tahun. Iya. Nah, tentunya ini juga harus ditinjau. Nah, memang kembali persoalannya kan negara mungkin nggak punya uang sekarang, dia bilang jangan naik dulu, ya kan? Karena yang memang nanti dibiayain itu kan PBI, alokasinya untuk 96,8 juta. Itu dari pemerintah pusat. Dari pemerintah daerah itu ada seluruh itu 35 jutaan. Artinya ini memang terkait dengan fiskalnya pemerintah. Tapi menurut saya begini, statementnya Pak Menteri ini kan harusnya janganlah mereduksi atau menurunkan nilai JKN yang dengan bergotong royong rakyat kita sama-sama kita biayai gitu ya. Nah, tentunya ini yang memang harusnya Menteri itu mengungkap sesuatu yang optimistik yang memang harus mengajak. Memberikan Kan sekarang harapan. ada nih program pemerintah katanya MCU. Dan di screening, program screening ada juga di JKN. Harusnya kan dibilang ini, masyarakat Indonesia ayo screening, ayo MCU, ayo lihat deteksi diri supaya kita tahu. Itu preventifnya. Iya, preventif. Seperti yang dikatakan Pak Nasin, bahwa kalau preventif itu sangat baik, akan menurunkan kuratif, akan menurunkan pembiayaan. Betul. Nah, yang sekarang ini kan 20% total dari misalnya 175 ya di tahun 2024 ini, sekitar 20% lebih itu ya penyakit katastropik, penyakit gaya hidup. Pola jantung, makan, pola akibat ginjal, stroke, ya kan, cancer, diabetes, diabetes. Ada penyakit menular TBC, iya. Tapi paling tidak, ini penyakit-penyakit yang memang bisa nanti diatasi ketika screening itu ditingkatkan. Nah, artinya begini, maksud saya, yuk Pak Menteri, ajak optimistik masyarakat kita untuk preventif. Jangan malah mereduksi ataupun menurunkan kesannya bahwa JKN itu hanya bisa nanti diakses oleh orang-orang yang punya asuransi. Nggak bisa bahwa semangat hadirnya JKN itu justru untuk mengatasi persoalan yang tidak mampu tetap bisa dilayani. Jadi kalau dulu ada bilang gini, rakyat miskin, orang miskin jangan dilarang sakit. Kalau pakai asuransi lagi, kan kesannya nanti dibilang ya udahlah orang miskin dapat sekedarnya ya, ala kadarnya. Kan nggak boleh begitu. Bahwa iuran ini gotong royong untuk menjamin mereka mau sakit ginjal, cuci darah, apapun ditanggung. penyakitnya siapapun. Tapi sebenarnya bagus loh Bapak-bapak kalau tadi Anda katakan kan sudah dikawal di preventifnya itu dengan medical check up gratis kan? Nah, itu maksudnya pemerintah sudah mengantisipasi di awal. Jangan sampai nanti banyak penyakitnya masyarakat tidak terdeteksi, baru perlu asuransi yang tidak tercover tadi. Nah, itu justru yang harus diajak oleh Pak Menteri. Ya, diingatkan oleh pemerintah, jangan lupa screening, jangan lupa MCU. Februari akan mulai berlaku dan bla bla bla. Bila perlu, perintahkan ke FKTP untuk jemput bola, datang ke masyarakat. Datang ke masyarakat. Ya kan? Cek, karena masyarakat mungkin juga males datang, merasa masih sehat. Nah, ini yang harus didorong, bukan malah memberikan statement yang menurunkan. Apalagi kalau kita perhatikan ya, beberapa saat yang lalu itu ada statement-statement juga yang mengatakan akibat rokok tidak ditanggung. Itu kan sebenarnya salah juga. Bahwa mau akibat rokok, mau akibat gula, garam, lemak, GGL, itu juga dijamin. Mbak Timbul ngerokok nggak? Nggak ngerokok. Saya pikir kena ngerokok. Oke, saya akan ke Pak Nasihin, tapi kita rehat dulu ya Bapak-Bapak ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan diskusi kita. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Serta mandiri. Dia memang... Pemirsa Nusantara TV,